Ya, saya ambil contoh di sini fraktur Shapiro-Mary. Ya, fraktur Shapiro-Mary ini prevalensinya 3% sampai 5% dari semua kasus fraktur, bisa kena usia muda sampai usia tua. Dan lebih sering terjadi pada orang dewasa daripada anak-anak. Ya, dan lokasinya, lokasi frakturnya, fraktur Shapiro-Mary ini sering terjadi sepertiga middle. Ya, dari lokasi frakturnya sepertiga middle dari korpus Sumeri. Nah, dalam penyembuhannya, jenis fraktur ini umumnya terjadi union dan jarang terjadi malunion. Ya. Ya. Nah, jika terjadi pemendekan lengan, ya biasanya kalau fraktur itu, terutama di daerah korpus atau batangnya, biasa itu ditemukan ada pemendekan ya. Misalnya fraktur saf femur, fraktur saf tibia, nah itu ditemukan biasa pemendekan. Tapi kalau di lengan, pemendekan lengannya itu tidak menjadi hambatan ya dalam aktivitas fungsional. Berbeda dengan di tungkai. Ya, kalau tungkai ada mengalami pemendekan, itu sangat berdampak pada aktivitas fungsional. Ya, aktivitas fungsional apa yang bisa terjadi? Apa yang terjadi hambatan ya pada tungkai? Ya, paling banyak ya karena pemendekan tungkai itu bisa mengganggu aktivitas fungsional berjalan ya. Dengan berjalan salah satu pendek itu akan menyebabkan pelvic mengalami ya asimetris. Jadi semuanya akan mengalami penyesuaian. Ya, karena memendek satu tungkai ya pada saat berjalan akan kelihatan dan pelvic akan menyesuaikan posisinya ya. Ada pemendekan. Ini bisa berdampak kemudian ke pemendekan otot di daerah lumbar dan problem pada vertebra lumbar juga. Nah, itu bedanya ya. Nah, pemendekan lengan dengan pemendekan tungkai. Kalau pemendekan lengan tidak terlalu menjadi hambatan dalam aktivitas fungsional. Ya, fraktur Shapiro-Mary biasa melibatkan cedera nervus radialis ya. Karena nervus radialis itu lewat di belakangnya korpus Sumeri ya, pas di korpus bagian tengah itu, middle-nya dari korpus di situ lewat, sehingga kalau ada perpatahan itu bisa mencederai ya. Nah, fraktur Shapiro-Mary itu sering yang terjadi adalah transverse, oblik atau spiral. Ya seperti ini, kalau ini transverse ya, ini oblik, ini atau spiral, sama saja sebenarnya oblik spiral ya. Nah, ini transverse. Ini fraktur di Shapiro-Mary. Ya, bagaimana manajemen fisioterapinya pada fraktur Shapiro-Mary? Ya, biasanya pertama pasien dianjurkan menggunakan sling selama 2 minggu. Ya, selama dia menggunakan sling, ini kalau tidak dirujuk ke fisioterapi, ini bisa berdampak ya, bisa berdampak banyak. Kalau dia menggunakan sling, tidak ada gerakan yang terjadi,
ya. Nah, maka bisa terjadi komplikasi, ya, komplikasi yang terjadi bisa atrofi, keterbatasan gerak. Nah, apalagi kalau menggunakan sling, shoulder dengan elbow itu tidak bergerak. Nah, itu bisa berdampak ke shoulder dan elbow. Ya, jadi kalau dokternya ini tidak menganjurkan atau tidak merujuk ke fisioterapi, ini bisa berdampak, ya, komplikasi. Nah, jadi selama 2 minggu dia menggunakan sling, ini harus diberikan, ini ya, berikan relax passive movement atau self active assisted pada shoulder, elbow, dan wrist hand. Ya, relax passive movement ini gerakan pasif yang sebatas ROM-nya pasiennya. Jadi tidak ada force, jadi pada shoulder, pada elbow, wrist, dan hand. Wrist dan hand itu bisa self-active assisted, ya, karena dia tidak ada masalah. Ya, jadi lakukan sendiri pasiennya, active assisted bisa dibantu dengan anggota gerak yang sehat. Ya. Kemudian fisioterapi, selama menggunakan sling, fisioterapi bisa melakukan osilasi sendi shoulder secara gentle, biasanya grade 1. Ya, grade 1 dilakukan osilasi sendi. Ya, ini tujuannya supaya minimal terjadi formasi adhesion. Ya, jadi jangan sampai tanpa bergerak, ya, tanpa bergerak di dalam sling. Sehingga kita harus berikan osilasi secara gentle, dalam hal ini grade 1, supaya tidak terjadi formasi adhesion pada kapsul ligamen. Kemudian mobilisasi soft tissue pada otot skapula. Otot skapula di sini biasanya upper trapezius. Kita mobilisasi soft tissue, ya, biasanya dalam keadaan lengan di dalam sling itu, ya, menyebabkan spasme pada otot upper trapezius, ya, levator skapula. Nah, sehingga perlu kita melakukan mobilisasi soft tissue. Ya. Kemudian otot otot upper trapezius, otot di daerah di daerah lengan bawah itu juga, ya, daerah lengan bawah itu kalau misalnya tidak pernah digerakkan, nah, itu bisa menimbulkan penurunan massa otot, ya. Ya, ini sling, menggunakan sling. Jadi setelah penggunaan sling ini, apalagi kalau dokter mengatakan tidak boleh digerakkan selama penggunaan sling, nah ini yang bahaya, ya, komplikasi bisa terjadi. Kita fisioterapi harus melakukan daerah shouldernya dengan relax passive movement, daerah elbownya, ya, dengan relax passive movement. Jangan berikan force, ya, force passive movement, karena itu bisa mengganggu, ya, proses penyambungan tulang. Oke, kemudian di daerah apalagi wrist dan hand. Daerah wrist dan hand bisa secara aktif yang pasien melakukan, bisa melakukan gerakan menggenggam, melepas genggaman, ya, membuka dan menutup. Ya, setelah itu isometrik. Jadi jangan saja relax passive movement, isometric exercise. Isometric exercise ini terutama otot deltoid, karena ini paling banyak mengalami atrofi deltoid. Kemudian rotator cuff ini juga akan atrofi. Ya, rotator cuff dalam hal ini adalah rotator cuff ada 4, ya. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor,
dan apa satu subscapularis itu rotator. Moderator, mohon izin moderator. Ya Visio, ya Visio. Mohon izin, ini sudah azan ini di tempat saya. Apa? Oh iya, boleh kita break dulu sekitar 10 sampai 15 menit untuk ya. Bapak untuk sholat terlebih dahulu. Iya, karena sudah azan ini. Oh, iya Pak. Ya, siap. Terima kasih. Peserta webinar yang kami hormati, ya berhubung materi akan segera melaksanakan ibadah, kita rehat sebentar sekitar 10 sampai 15 menit. Terima kasih.
izin Visio menyampaikan untuk materi lanjutan ini maksimal 1 jam untuk penyampaian materi dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, baik, saya lanjut. Ini saya ambil contoh fraktur saku miri. Pada fase maksimum proteksi 0 sampai 3 atau 4 minggu, pasien dianjurkan menggunakan sling selama 2 minggu. Nah, selama menggunakan sling ini, pasien harus tetap dilatih, ya, jangan istirahat, jangan betul-betul imobilisasi. Jadi harus tetap dilakukan latihan, relax passive movement ini tetap diberikan pada daerah shoulder, elbow, self active assisted ini pada daerah wrist, hand. Kemudian osilasi sendi grade 1 yang gentle yang pada shoulder. Tujuannya itu untuk mencegah formasi adhesion yang besar, ya, atau meminimalkan. Kemudian otot-otot di scapula terutama upper trapezius, ya, upper trapezius ini otot cervical juga ya, terlibat di scapula. Kemudian levator scapula itu biasanya sering menimbulkan spasme, ya, sehingga perlu kita lakukan mobilisasi soft tissue, ya, supaya pasien merasa nyaman, tidak ada nyeri yang dikeluhkan di daerah lain, ya. Nah, ini masalahnya kalau ada nyeri timbul di daerah lain seperti di daerah upper trapezius, sehingga perlu kita lakukan mobilisasi soft tissue. Ya, seperti ini. Jadi mobilisasi soft tissue dari upper trapezius ini perlu diberikan, ya, apalagi dalam posisi di dalam sling begini, dalam posisi aduksi, internal rotasi, shoulder, ya, tapi ada sedikit sedikit elevasi daripada shoulder. Nah, ini bisa menyebabkan muscle spasm, ya, pada otot upper trapezius. Ya, kemudian isometric exercise. Nah, ini otot deltoid ini harus diberikan. Di dalam sling ini harus tetap diberikan isometric exercise otot deltoid. Rotator cuff muscle ada 4 otot, yaitu supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Kemudian bicep dan tricep. Ya, tapi tahanannya ringan, ya, isometrik yang gentle, yang lembut. Ya, kemudian secara perlahan ditingkatkan, ya. Ya, jadi latihan otot ini sebenarnya sangat tergantung dengan fisioterapi, bagaimana bentuk latihannya, ya. Walaupun saya tidak menampilkan gambar latihannya, tapi fisioterapi harus paham. Untuk otot deltoid ini bagaimana latihannya, isometrik, itu gampang, ya. Kalau betul-betul paham fungsi setiap otot, itu akan mudah untuk memberikan latihan. Ya, deltoid itu untuk abduksi shoulder, ya, sehingga dalam posisi, ya, di samping badan. Kemudian kita berikan tahanan di area area elbow, itu bisa menstimulasi kontraksi deltoid, ya. Kemudian kalau kita beri tahanan di daerah lengan bawah, ya, kemudian itu bisa menstimulasi otot infraspinatus, teres minor, dan subscapularis, ya. Ya, tinggal kita bisa pintar, ya, menganalisis kerja otot. Yang penerapannya itu tergantung kreasi setiap fisioterapi, ya. Yang penting tidak jauh dari tujuannya untuk
atau otot deltoid dan rotator cuff, berarti latihannya ke arah otot tersebut ya. Sama juga bicep dan tricep. Kemudian jika ada udem pada tangan, ya ini biasanya kalau posisi statik dalam sling itu bisa muncul ya, karena aliran darah balik, ya, aliran darah vena itu tidak lancar ya. Makanya perlu gerakan ya, perlu gerakan walaupun dalam sling. Perlu ada gerakan hand grip itu bisa dilakukan ya, hand grip menggunakan bola yang lunak atau menggunakan apa saja ya yang bisa digunakan. Nah, kemudian secara pelan-pelan mengelevasikan. Nah, ini bisa elevasi ini dibantu oleh fisioterapis ya. Karena biasanya pasien masih merasa nyeri ya saat menaikkan lengannya ya. Ini bisa kita bantu dengan fisioterapis membantu menaikkan ya lengannya di atas level jantung. Ya, kemudian setelah lepas sling bisa ditambah dengan pendulum exercise sesuai kemampuan pasien. Ya. Isometric exercise tetap dilakukan ya. Jadi isometric exercise tetap dilakukan walaupun lepas sling, ditambah lagi pendulum exercise. Ya, kemudian fase moderat proteksi itu sekitar 3 atau 4 minggu sampai 6 atau 8 minggu. Nah, ini waktu ini relatif ya. Relatif tergantung kemajuan dari pengobatan ya. Passive movement pada shoulder dan elbow ini diberikan ya. Ditambah lagi mobilisasi sendi pada shoulder. Grade-nya sudah ditingkatkan, grade 3 dan grade 3 sampai grade 4. Nah, ini pada daerah shoulder dan elbow. Ya, passive movement-nya ini juga jangan dilakukan force ya. Karena masih terjadi proses penyambungan tulang. Ya, proses penyambungan tulang. Karena kalau dengan force passive movement itu akan terjadi tarikan ya, apalagi force passive movement pada elbow ya, force passive movement pada elbow itu bisa menyebabkan tarikan tulang ke arah distal ya, sehingga kalau masih terjadi mekanisme penyambungan tulang itu bisa mengganggu ya. Ya, jadi passive movement di sini sebatas kemampuannya pasien. Ya, relax passive movement. Kemudian kalau mobilisasi sendi bisa diberikan grade 3-4 ya pada shoulder dan elbow. Mobilisasi sendi ini tidak mengganggu ya, sangat tidak mengganggu fragmen tulang yang sementara mengalami penyambungan. Ya, ini contoh pendulum exercise dengan menggunakan beban. Ya, tapi kalau di awal itu kita bisa berikan, kita bisa tanpa beban ya, kita berikan tanpa beban ya kalau di awal ya. Nah, karena kalau dengan beban yang besar biasanya menimbulkan tarikan ke bawah ya, buat pengaruh kayak gravitasi. Ya, jadi tanpa beban kita berikan di awal, nanti saat lambat laun bisa diberikan beban.
Ya, kemudian fase moderat proteksi selanjutnya ya masih fase moderat proteksi ya. Yang selanjutnya itu bisa diberikan mobilization with movement pada solder. Ya, mobilization with movement ini juga aman ya. Kita berikan pada sendi solder untuk meminimalkan terjadi komplikasi keterbatasan gerak. Kemudian bisa diawali dengan active resisted exercise, baik secara manual maupun mekanikal. Ya, dianjurkan penggunaan teraben, tapi di sini terabennya kan teraben itu memiliki beberapa kekuatan tahanan ya. Ada yang elastisitasnya setiap teraben itu berbeda-beda. Ya, kita pilih dulu yang kekuatan tahanannya ringan ya untuk teraben. Jangan teraben yang yang kurang elastis, itu kekuatan tahanannya berat. Jadi yang dulu yang ringan. Ya, itu ditujukan pada otot deltoid, rotator cuff muscle dan otot-otot scapula. Ya. Mengenai teknik latihannya, ya ini tergantung kreasi ya, kreasi dari setiap fisioterapi. Yang penting tahu kerja otot. Ya. Itu saja kuncinya. Kalau tahu kerja otot deltoid, rotator cuff, nah itu teknik latihannya bisa berbagai teknik, ya. Bisa berbagai metode. Ya, bisa dalam posisi duduk, bisa dalam posisi baring, nah, tergantung ya. Terapinya mau mengkreasikan. Ya. Kemudian otot scapula ini juga penting ya, biasa terlupakan otot scapula. Ya, dalam hal ini otot rhomboid, ya, otot rhomboid major and minor, otot middle trapezius dan otot lower trapezius. Ya, ini perlu kita latih juga ya. Kemudian otot 100 anterior, ya itu juga otot scapula juga 100 anterior, itu juga perlu kita latih. Kemudian manual stretching exercise untuk memperbaiki ekstensivitas otot. Ya ini otot yang cenderung mengalami pemendekan, biasanya otot bicep, otot pectoralis major. Ya, itu perlu juga kita latih ekstensivitasnya ya, kemampuan memanjang ototnya. Ya, kemudian isometric exercise pada bicep juga dan tricep. Jadi selain otot daerah shoulder, terutama rotator cuff dan scapula, jangan dilupa juga pada bicep dan tricep. Tapi diberikan secara isometrik ya, pada bicep dan tricep, karena di daerah bicep dan tricep di situ ada lokasi perpatahannya ya, lokasi perpatahannya. Jadi supaya aman lokasi perpatahannya tidak terjadi efek traksi, efek tarikan, maka diberikan isometric exercise ya untuk bicep dan tricep. Ya, isometric exercise ini sebaiknya kita berikan dalam posisi istirahat sendi ya, resting position atau maximal low back position. Ini, ya, posisi istirahatnya sendi. Ya, ini contoh mobilization with movement ya, ini tekniknya Mulligan ya, mobilization with movement. Nah, ini bisa bisa dilakukan dalam berbagai posisi ya. Ini contoh saja di gambar. Dan juga dalam posisi lainnya. Ya. Yang penting ya terjadi dalam mobilization with movement itu kuncinya kita harus tahu kinematik daripada shoulder joint. Ya.
Kinematiknya dalam hal ini adalah gerakan gerakan intraartikular di dalam shoulder, misalnya untuk gerakan dalam kaitannya dengan gerak fisiologis. Nah itu kalau kita tahu prinsipnya gerak intraartikular sendi kaitannya dengan gerak fisiologis, nah itu gampang kita melakukan mobilization with movement ya. Karena mobilization with movement ini dia melakukan gerakan kombinasi langsung ya, gerakan fisiologis langsung dikombinasikan dengan gerak intraartikular dalam sendi. Jadi secara bersamaan dilakukan ya, gerak fisiologis dan gerak intraartikular atau gerak aksesoris ya. Nama lainnya gerak aksesoris di dalam sendi. Nah ini contoh teraben. Nah ini hanya contoh saja, bisa Bapak Ibu fisioterapi berkreasi ya, berkreasi latihannya bagaimana menggunakan teraben. Ya teraben exercise ini, teraben ini murah ini ya, dan simple, mudah digunakan untuk latihan ya, teraben exercise. Oke, jadi modifikasi latihan itu bisa kita lakukan. Yang penting tahu prinsip kerjanya otot ya. Jadi otot ini apa perannya? Kalau sudah tahu perannya, oh berarti gerakannya ke arah sini. Ya, kemudian setelah itu kita bisa berikan juga strengthening exercise pada palmar dorsoflexor wrist. Ya, ini juga jangan dilupakan. Ya, di sini dorsoflexor wrist otot-otot extensor, mulai dari extensor carpi radialis, extensor digitorum, kemudian daerah palmar itu otot flexor, ya, flexor carpi radialis juga, flexor digitorum. Itu semua otot perlu kita juga latih, tapi dengan kontraksi konsentrik ya, jadi ada gerakan. Ini karena ini aman ini ya, kita bisa berikan teknik kontraksi konsentrik. Ya berbagai macam teknik bisa kita berikan ya untuk palmar dan dorsoflexor wrist yang bersifat konsentrik. Kemudian kalau ditemukan ada drop hand, ya berarti ada terlibat nervus radialis, kita bisa berikan aktif assisted ya pada dorsoflexor wrist. Jadi aktif assisted, jadi dia melakukan tapi dibantu oleh fisioterapis ya pada otot extensor carpi radialis, extensor digitorum. Dan bisa juga dengan resisted exercise, konsep iradiasi. Ya ini tekniknya PNF ya. Ya metode dari PNF. Jadi otot yang kuat itu distimulasi kontraksinya. Ya dengan harapan bisa terjadi penyebaran impuls ke arah otot yang lemah. Ya dalam hal ini otot extensor wrist. Jadi otot extensor wrist yang lemah itu distimulasi melalui kontraksi otot yang normal, kontraksi otot yang masih normal ya. Nah itu konsep iradiasi. Ya cedera nervus radialis biasanya di sini bersifat neuropraksia ya. Ya hanya penekanan saja. Ya kita tahu cedera nervus perifer, saraf perifer itu ada 3 ya. Nah, ada neuropraksia, axonotmesis, dan neurotmesis. Ya, biasanya kalau kasus fraktur begini, cederanya itu hanya bersifat neuropraksia, penekanan saja, sehingga bisa pulih kembali ya. Nah, kalau terjadi axonotmesis, biasanya itu fraktur subfumerinya itu terjadi pergeseran, perpindahan ya. Ya, biasanya terjadi displacement, perpindahan
fragmen tulangnya sehingga betul-betul menusuk ya, merobek nervus radialis. Nah itu ya, kalau itu lebih parah lagi ya, jadi aksonogenesis ya, atau neurognesis. Ya, tapi kalau frakturnya transvers ataukah oblik spiral itu biasanya hanya neuropraksia ya, penekanan yang bersifat sementara. Ya, kemudian fase minimum proteksi. Kita masuk fase minimum proteksi itu sampai 12 minggu. Mobilization with movement tetap dilakukan pada shoulder untuk memperbaiki ROM. Ya, karena ini ROM sangat penting ya. Apa ini? Kontraksi otot tidak akan maksimal kalau ROM-nya tidak full ya, tidak tercapai ROM yang normal. Ya, kontraksi otot tidak akan maksimal. Ya, kalau ROM belum tercapai ROM penuh ya. Sehingga ROM ini sangat penting. Kemudian teraben exercise ini kekuatan tahanannya ditingkatkan ya. Jadi apa ini? Teraben yang sedikit kaku itu yang digunakan ya. Jadi ada pilihan teraben yang sedikit kaku, yang elastisitasnya kurang, itu digunakan supaya terjadi peningkatan ketahanan ya. Kemudian ditekankan pada otot rotator cuff muscle, ya otot rotator cuff muscle dan otot-otot scapula. Kenapa selalu penekanan pada rotator cuff muscle? Ya karena kalau otot ini tidak kuat, masih mengalami kelemahan, ya tidak difokuskan pada perbaikan rotator cuff, maka komplikasi lainnya bisa terjadi ya, yaitu bisa terjadi subluksasi kaputumeri ke arah kaudal. Itu pernah ya, itu yang pernah saya temukan ya pada pasien di salah satu rumah sakit ya, jadi mengalami subluksasi kaputumeri ke arah kaudal karena ya itu masalahnya rotator cuff muscle-nya tidak kuat. Penting sekali ya rotator cuff sebagai stabilitas shoulder joint. Ya. Kemudian otot scapula ini juga penting ya, karena gerakan dari shoulder itu selalu melibatkan antara humerus dan scapula, humero-scapular-rhythm ya. Nah, kalau otot scapula tidak diperhatikan, maka kemungkinan bisa ada terjadi kelemahan sehingga dampak atau komplikasi bisa terjadi, itu bisa terjadi wing scapula ya. Ya, ada penonjolan daripada margo medialis ya, ataukah bisa terjadi scapular dyskinesia yang lebih parah ya. Ya itu, jadi penting ya untuk memperbaiki performa otot rotator cuff dan otot scapula. Ya ini contoh menggunakan dumbbell ya, dumbbell ini contoh. Jadi ini hanya contoh gerakan terapis bisa mengkreasikan ya betul-betul latihannya. Tidak mesti terpaku dari gambar latihan ini. Ini bisa berkreasi ya. Yang penting tahu kerja otot yang dilatih ya, tahu fungsi otot yang akan dilatih. Itu memang kuncinya. Kalau tidak tahu fungsi otot yang dilatih, ya itu yang susah. Ya, ini biasanya kendalanya mahasiswa ya. Mahasiswa itu ya untuk melatih otot infraspinatus sudah dia akan bingung
Ya, infraspinatus itu kerjanya apa sih? Nah, dia tidak tahu. Nah, kalau sudah tidak tahu otot infraspinatus bekerja sebagai penggerak apa, ya susah ya untuk melatihnya. Pasti akan kebingungan. Sehingga kerja otot, setiap otot itu perlu, sangat-sangat penting untuk diketahui. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa mengkreasikan latihan. Ya, ini contoh untuk otot skapula. Ya, kita bisa mengkreasikan latihan ini ya dengan berbagai model, berbagai posisi. Ya, yang penting tahu fungsi otot. Ya, ini yang tadi gambar ini ya. Jadi mechanical resistant exercise itu bebannya mulai dari 0,5 kg. Jadi yang ringan dulu, kemudian ditingkatkan secara perlahan. Ya, penekanan pada rotator cuff muscle dan scapula. Ya. Kemudian tetap overhead strengthening exercise. Ini overhead maksudnya latihan latihan seperti abduksi elevasi, fleksi elevasi itu overhead ya, yang gerakannya di atas kepala ya. Ya, tapi tetap juga tidak melupakan ya bicep dan tricep itu tetap kita berikan latihan. Ya, walaupun saya tulis ini penekanan pada rotator cuff dan scapula, ya, tapi tidak dilupakan juga ya otot bicep, tricep ya untuk dilatih. Kemudian flexor dengan ataukah extensor wrist dengan flexor wrist itu juga. Kemudian functional training. Functional training di sini untuk persiapan dia bisa melakukan aktivitas fungsional. Yang fungsional training ini tinggal apa kita berkreasi ya, berkreasi melakukan latihan fungsional training. Jadi latihan pembebanan tapi dikaitkan dengan aktivitas fungsional ya. Itu fungsional training ya. Banyak macam itu ya. Di internet banyak kalau di searching itu fungsional training pada shoulder. Nah, itu semua ada. Tinggal gampang ya dicari di internet fungsional training. Oke, saya kira cukup. Ya, saya ambil satu contoh saja fraktur pada prinsipnya sama. Ya, pada prinsipnya sama baik itu nanti fraktur radius atau ulna. Nah, itu pada prinsipnya sama ya dengan fraktur subfumeri. Sehingga yang berbeda adalah bentuk-bentuk latihannya. Bentuk latihannya, penekanannya kemana ya. Nah, kalau subfemur ya penekanan pada rotator cuff dan otot skapula, sedangkan kalau fraktur radius ulna itu beda lagi penekanannya. Ya, penekanan pada bicep, tricep dan flexor extensor wrist. Ya, itu berbeda-beda ya. Ya, tapi fasenya seperti tadi ya. Pada prinsipnya fasenya sama seperti tadi, fase maksimum proteksi, fase moderat proteksi, dan fase minimum proteksi. Nah, seorang fisioterapi yang profesional itu harus bisa menyusun, ya, jadi harus bisa menyusun program latihan ini ya pada setiap kasus post fraktur. Nah, ini yang kalau kalau di luar negeri ini dia sudah menyusun program latihannya ya, mulai dari maksimum proteksi apa yang diberikan, moderat proteksi, minimum proteksi sampai fase return to functional activity. Ya, kalau luar negeri ini sudah dilakukan, mungkin juga di Jawa, ya di Jawa, Jakarta sudah melakukan begini fase-fase. Jadi kalau sudah disusun program latihannya itu gampang, tinggal kita laksanakan.
Kemudian bisa ada perubahan setiap fase ya. Kalau misalnya kemajuan pasiennya cukup pesat, bisa ada perubahan setiap fase. Kita lebih tingkatkan lagi ya. Nah, itu jadi tergantung kemajuan atau evaluasi setiap fase. Kalau misalnya di fase maksimum proteksi ke fase moderat proteksi, bengkaknya masih ada, masih dominan, muncul inflamasi, berarti kita tidak bisa melangkah ke latihan yang latihan pembebanan yang berat, ya. Jadi tetap fokus untuk menurunkan bengkak. Jadi tetap fokus dulu menurunkan bengkak atau inflamasi. Ya, kalau sudah turun bengkak inflamasi, baru kita berikan latihan ya pembebanan. Ya. Jadi itu tergantung ke evaluasi setiap fase, kemajuannya pasien setiap fase. Oke, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Visio. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa ini. Peserta webinar yang kami hormati, kini kita tiba saatnya untuk masuk pada sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan mengaktifkan kamera atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat box. Oke, pertanyaan pertama Visio. Ya. Ya, izin bertanya, apa yang menjadi dasar pemberian, apakah pasien diberi fase maksimum, moderate, dan lain-lain? Apakah dilihat dari waktu atau kondisi pasien, Pak? Dan kapan waktu idealnya pasien post-fraktur bisa kita lakukan mobilisasi? Oke. Ya, fase maksimum proteksi itu sebaiknya dilakukan segera mungkin. Biasanya setelah fase hematoma ya. Fase hematoma dari kondisi penyembuhan penyembuhan tulang, kan ada fase-fase penyembuhan tulang. Fase hematoma itu biasanya berlangsung 48 jam. Ya, sekitar 2 hari, 4 hari. Nah, setelah itu kita bisa langsung memberikan ya bentuk-bentuk modalitas pada fase maksimum proteksi. Ya. Nah, waktu sebenarnya relatif ya, waktu dari fase maksimum, tapi itu acuan untuk ekstremitas superior seperti itu ya. Jadi acuannya itu 4 minggu, ada juga referensi sampai 6 minggu maksimum proteksi, tergantung sebenarnya kasusnya. Ada sampai 6 minggu maksimum proteksi, ada juga 4 minggu. Ya, jadi tergantung kondisi frakturnya. Apalagi kalau fraktur yang mendekati sendi itu biasanya lebih berat. Yang fraktur kolum humeri. Jadi sangat tergantung dari kondisi frakturnya. Dan waktu ideal itu tidak ada ya. Waktu idealnya tidak ada. Setiap referensi beda-beda. Ada yang idealnya maksimum 4 minggu, ada yang 6 minggu, tergantung kondisi dari frakturnya. Nah, mobilisasi sebenarnya setelah itu ya, jadi yang sebenarnya mobilisasi pada fase moderat proteksi ya. Kalau di fase maksimum proteksi, fokus dulu itu menurunkan nyeri dan bengkak. Inflamasi diturunkan dulu. Jangan langsung memberikan mobilisasi. Ya, mobilisasi bisa diberikan di area sekitarnya ya. Di area sekitarnya yang tidak terlibat area fraktur. Itu bisa diberikan mobilisasi di area sekitarnya ya. Oke, saya kira itu saja. Oke, terima kasih Visio. Kepada peserta yang lain, ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Boleh, ada yang ingin bertanya? Oke.
Kayaknya sudah teman-teman mengantuk yang semua. bertanya. Kayaknya sudah mau tidur semua. Oke, ada satu pertanyaan Visio. Ya. Jadi dari Jauh Harol Faikoh, izin bertanya Pak, dijelaskan bahwa pemeriksaan gerak pada pre-operasi adalah dipilih salah satu yakni aktif atau pasif. Lalu pertimbangannya apa yang menjadi dasar pemilihannya? Serta jika post-operasi dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan keduanya, lalu urutan pemeriksaan geraknya aktif dahulu, lalu pasif atau bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau pemeriksaan gerak ini fraktur pemeriksaan gerak pada kejadian fraktur ya, jadi bukan preoperasi maksudnya ini ya. Pada saat kejadian fraktur, misalnya kita ada di lokasi kejadian, ya itu kita lakukan pemeriksaan gerak pasif ya. Jadi tetap pasien kita minta gerak, tapi kita bantu karena biasa timbul nyeri hebat di situ. Ya, jadi kita lakukan salah satu ya. Jadi bisa kita minta bergerak. Kalau dia merasa biasanya timbul nyeri hebat itu, dia tidak mau gerak, nah kita gerak pelan-pelan secara pasif. Nah itu ya supaya kita bisa meyakinkan bahwa memang ini ada patah di sekitar situ ya. Ya. Terus kalau post operasi ini harus dilakukan kedua-duanya ya, aktif dan pasif. Ya, aktif itu kita melihat ROM aktifnya dirangkaikan dengan pengukuran ya, pengukuran ROM aktif dengan gonimeter kah atau inclinometer. Jadi memang fisioterapis harus, apalagi kalau kita ke tempat rawat inap dari pasien ya yang mengalami ya sudah post operasi, nah itu kita harus lakukan itu ya, pengukuran ROM aktif. Dan pasifnya itu biasanya untuk merasakan end-feel. Kita harus tahu end-feel-nya apa. Apakah empty? Kalau empty end-feel itu berarti memang masih dominan nyeri, masih dominan bengkak kalau empty end-feel. Itu ya. Jadi end-feel sangat penting kalau di pasif. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih Visio atas jawabannya. Kepada peserta yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat box. Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya bisa akhiri untuk sesi ketiga ini. Ya. Boleh. Jadi terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Visio Sudaryanto. Semoga kita semua dapat bertemu pada kegiatan atau webinar fisioterapi lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita bisa ketemu dalam kegiatan workshop pada beberapa waktu ke depan.